Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Sekarang kita belajar bagaimana cara menggambarkan fungsi. Kita lihat fungsi linier. Fungsi linier itu adalah fungsi yang berbentuk garis lurus. Misalnya kita punya Y sama dengan 3 tambah 2X. Berarti untuk menggambarkan fungsi ini, kita ambil nilai X sebarang. Kita misalkan X-nya 0. Kita masukkan ke sini, 3 tambah 2 kali 0, berarti 3. Kalau misalnya kita masukkan X-nya 1, berarti 2 kali 1, 2, tambah 3 sama dengan 5. Sampai ini 4. 2 kali 4, 8, tambah 3, 11. Lalu kita gambarkan pada sumbu koordinat. Jadi tahapan melukis fungsi linier itu kita cari titik potongnya untuk sumbu X dan juga sumbu Y. Jika kita masukkan X-nya sama dengan 0, maka kita akan peroleh Y-nya sama dengan A. Sehingga titik potongnya adalah A, 0, A. Jika kita masukkan Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan B. Maka kita peroleh titik potong B sama dengan B, 0. Lalu kita hubungkan kedua titik untuk menentukan garis persamaan liniernya. Kita lihat di sini tahapan melukis fungsi linier. Misalkan kita punya Y sama dengan 4 tambah 2X. Berarti kita bisa masukkan X-nya sama dengan min 2. Min 2, 2 kali min 2, min 4. 4 kurang 4 sama dengan 0. Kita masukkan X-nya min 1. 2 kali min 1, min 2. 4 kurang 2, 2. Kita masukkan X-nya 0. 2 kali 0, 0. Tambah 4, 4. Kemudian kita plotkan masing-masing ke pasangan titik tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya titik 4 tambah 2X itu, kita masukkan X-nya 0, maka Y-nya kita peroleh 4. Kalau misalnya kita masukkan X-nya 0, maka Y-nya kita peroleh min 2. Di sini B sama dengan min 2,0. Ini gambarnya. Kita plotkan titik-titik yang kita peroleh tadi di sumbu koordinat. Lalu ini ada fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier ini salah satunya itu adalah fungsi parabola. Bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Merupakan salah satu fungsi kuadrat. Mempunyai satu sumbu simetri dan satu titik puncak. Ini langkah-langkahnya untuk melukisnya jika kita lihat nilai D-nya. Kalau misalnya D-nya adalah negatif, maka terdapat titik potong pada sumbu X. Jika D-nya sama dengan positif, maka terdapat 2 titik potong pada sumbu X. Jika D-nya sama dengan 0, maka terdapat 1 titik potong dengan sumbu X. Lalu kita bisa cari titik puncaknya. Titik puncaknya itu sama dengan ini. Min B per 2A, min B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 4A. Kita juga bisa cari sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah sumbu yang membagi atau membelah dua grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama besar. X sama dengan min B per 2A. Ini contohnya. Kalau misalnya kita punya Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6, kita cari titik potong dulu. Kalau misalnya X-nya 0, kita masukkan ke sini, berarti 0 dikurang 0 tambah 6. Kita peroleh Y-nya sama dengan 6. Sehingga kita dapat titik A sama dengan 0,6. Kalau misalnya titik potong fungsi, kita cari nilai D-nya. Ternyata kita peroleh D-nya sama dengan 1. Karena D-nya besar dari 0, maka terdapat 2 buah titik potong dengan sumbu X. Kita masukkan ke sini, kita peroleh titik potongnya 3. Kita masukkan ke sini, kita peroleh titik potongnya sama dengan 2. Kalau misalnya kita punya fungsi persamaan kuadrat di sini, koefisien X kuadrat adalah A, koefisien dari X adalah B, dan konstanta adalah C. Lalu kita cari titik puncaknya. Kita cari titik puncaknya dengan memasukkan nilai, kita peroleh 5 per 2, min 1 per 4. Kita cari sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya adalah 5 per 2. Lalu kita lukiskan pada sumbu koordinat. Ini gambarnya. Lalu kita lihat lagi gambar dasar dari grafik kuadrat dan kubik. Ini ada gambar dasar dari grafik kuadrat dan kubik. Ini terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Ini terbuka ke atas, ini juga terbuka ke bawah.
Kita lihat lagi bagaimana cara melukis grafik dengan translasi. Kalau misalnya translasi itu adalah pergeseran. Jadi kita bisa melukis grafik ini dengan memanfaatkan pergeseran. Kita lihat misalnya Y adalah fx. Y sama dengan fx kurang 3. Y sama dengan fx tambah 2. Y sama dengan fx kurang 3 tambah 2. Berarti kalau misalnya kita punya fungsi fx sama kita sama dengan mutlak x, ini gambarnya. Kalau misalnya Y sama dengan mutlak X kurang 3, artinya kita menggeser sebanyak 3 satuan sepanjang sumbu X se-3. Kalau misalnya kita punya Y sama dengan mutlak X tambah 2, artinya kita menggeser sebanyak 2 satuan sepanjang sumbu Y ke atas. Kalau misalnya kita punya Y sama dengan mutlak X kurang 3 tambah 2, berarti kita menggeser sebanyak 3 satuan ke kanan. Lalu hasilnya kita geser sebanyak 2 satuan ke atas. Ini gambarnya. Lalu kalau misalnya kita punya fungsi Y sama dengan fx, X pangkat 3 tambah X kuadrat. Ini grafik awalnya. Lalu ini tambah 1, artinya dia bergeser sebanyak 1 satuan ke kiri. Gambar ini bergeser ke kiri sebanyak 1 satuan. Lalu ini X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 2. Artinya, dari grafik asal, dia bergeser sebanyak 2 satuan ke bawah sepanjang sumbu Y. Lalu kalau ini, X tambah 1 pangkat 3 tambah X tambah 1 kuadrat kurang 2. Artinya, dia bergeser 1 satuan ke kiri. Dari sini, dia bergeser sebanyak 2 satuan ke bawah. Ini Y sama dengan fx. Kalau misalnya kita lihat bentuk umumnya Y sama dengan fx kurang H. Kalau yang bergeser itu adalah di X, berarti sebanyak H. Kalau dia negatif H-nya, berarti dia bertambah ke kanan sebanyak H satuan. Kalau di sininya positif, berarti dia berkurang ke kanan sebanyak H satuan. Jadi pada Y sama dengan fx kurang H, dia bertolak belakang. Kalau negatif, berarti dia bertambah ke kanan sebanyak H. Kalau misalnya positif, berarti dia bertambah sebanyak H ke kiri. Bergeser ke kiri sebanyak H. Jika kita punya Y sama dengan fx tambah K. Kalau misalnya K di sini, berarti pergeserannya ke atas atau ke bawah sepanjang sumbu Y. Kalau misalnya positif K, berarti dia bergeser sebanyak K satuan ke atas. Kalau misalnya negatif K, berarti dia bergeser sebanyak K satuan ke bawah. Di sini Y sama dengan fx kurang H tambah K, berarti dia sudah bergeser dulu sepanjang sumbu X, lalu bergeser juga sepanjang sumbu Y. Ini kita lihat contohnya supaya bisa lebih paham. Lukiskan grafik dengan memanfaatkan pergeseran. Gx-nya sama dengan akar X tambah 3 tambah 1. Dari sini bisa kita lihat fungsi asalnya itu adalah Y sama dengan akar X. Kita gambarkan dulu, kita cari dulu titik potongnya. Kita misalkan X-nya 0, kita masukkan ke sini, kita peroleh Y-nya juga 0. Kita masukkan X-nya 1, kita akarkan, kita peroleh Y-nya 1. Kita masukkan X-nya 4, kita peroleh Y-nya 4. Kita masukkan X-nya 9, kita peroleh Y-nya juga 3. Kita masukkan X-nya 16, kita peroleh Y-nya 4. Lalu kita gambarkan pada sumbu koordinat. Setelah itu kita ingin menggambarkan ini. Artinya apa? Artinya dia berkurang sebanyak 3 satuan ke kiri, bertambah 1 satuan ke atas. Ini gambarnya. Berkurang sebanyak 3 satuan ke kiri, bertambah 1 satuan ke atas. Kalau misalnya kita cari titik potongnya, ini dia. Jadi titik ini kita geser aja. Kita geser ke 3. Berarti X-nya kita kurangkan 3, kita kurangkan 3, kita kurangkan 3. Ini dia, kita peroleh X baru. Y-nya juga karena dia bergeser sebanyak 1 satuan ke atas, berarti bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. Sehingga titik ini, kalau misalnya digambarkan pada sumbu koordinat, ini dia jadinya. Jadi,
melukis grafik dengan memanfaatkan translasi itu akan lebih mudah kalau misalnya grafiknya rumit. Kita cuma menggambarkan fungsi asal, lalu kita geser sebanyak H atau K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.